أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واشركنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله وكفى. وقال رسول الحديث الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم أي على كل إنسان مسلم ذكر كان أنثى. أما بعد. Ashabul fadhil, para asatidzah, para ustadzah, jamaah sekalian, Bapak Ibu, adik-adik, para remaja yang dirahmati Allah Taala. Yang pertama yang paling utama adalah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Taala yang selalu pada kesempatan sore yang telah kita jamaah ini masih memberikan kepada kita semuanya kelapangan waktu dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat insyaallah. Kita mengharap semoga segala aktivitas kebaikan yang kita tunaikan senantiasa Allah terima dan Allah memberikan balasan yang berlipat. Amin. Salatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah, dan kita semua mengharap semoga kita masuk dalam kelompok hamba Allah yang mendapatkan asy-syafa'ah min Rasulillah biidznillah taala insyaallah. Jemaah sekalian, azzakumullah, pada kesempatan sore menjelang iftar jamaah ini sedikit akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan aktivitas-aktivitas amal atau mawaqif, sikap-sikap yang bisa menghadirkan rahmat Allah Taala. Ya, kemarin saya sudah sempat sampaikan bahwa ada kemungkinan temanya kita merubah yang insya Allah masih terkait dengan aktivitas kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Beberapa ulama memberikan penjelasan di antara beberapa mawaqif ataupun sikap-sikap ijabi yang positif yang bisa menghadirkan rahmat Allah Taala adalah yang pertama qasirul amal. Qasir itu artinya pendek. Ya, amal ini kaitannya dengan angan-angan kita ya. Kalau kebalikannya tawilul amal. Kalau tawilul amal ini negatif ya, karena seorang akan senantiasa berhasrat menggapai materi, menggapai sesuatu yang mungkin kadang-kadang sampai dia memaksakan dirinya, bahkan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dalam rangka menggapai sesuatu yang dia inginkan tersebut. Ya, kalau tawilul amal itu negatif, tapi kalau qasirul amal ini satu sikap yang positif yang bisa menghadirkan rahmat Allah Taala. Ya, maka di antara dampak dari qasirul amal atau pendek angan-angan, seorang ini akan memahami bahwasanya yang pertama hidupnya di dunia sangat terbatas. Ya, karena memang seberapapun umur manusia ketika kemudian malaikat maut akan mencabut nyawanya, maka dia akan merasakan bahwasanya hidupnya di dunia sangat pendek sekali. Ya. Kemudian yang kedua, orang tersebut akan senantiasa memahami bahwasanya apa yang Allah hadirkan untuknya dengan segala ikhtiarnya ini merupakan pilihan terbaik menurut Allah untuk dia. Ya, jadi kemudian dia tidak terlalu berhasrat untuk menggapai sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak batasi mindset kita atau pikiran-pikiran kita itu ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, kemudian ingin yang kedua, ingin yang ketiga, ingin yang keempat, ingin yang kelima, dan seterusnya. Ya, khususnya hal-hal yang terkait dengan persoalan materi atau persoalan duniawi. Kalau tidak kita batasi mindset kita ataupun pikiran kita secara lebih proporsional, hasrat-hasrat berlebihan yang bernuansa duniawi atau materi itu seringkali mengganggu kita. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang ini mempunyai sikap qasirul amal, dia juga akan semakin memahami bahwasanya karena hidupnya di dunia terbatas, maka dia tidak akan menunda-nunda waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Rasulullah SAW sampaikan dalam salah satu hadis, ini sebetulnya pesan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Saat itu sahabat Ibnu Umar ini umurnya baru 12 tahun.
Kemudian Rasulullah menyampaikan satu pesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar yang saat itu umurnya masih 12 tahun, kalau ditaksir umur anak sekarang berarti kira-kira kelas 5-an atau kelas 6-an SD lah, kira-kira begitu. Masih kecil lah. Secara umum mungkin juga belum balik ya, walaupun mungkin ada anak-anak yang umur 12 tahun sudah balik ya, sudah haid, atau yang laki-laki sudah ikhtilam, sudah mimpi basah, tapi belum bisa dipastikan gitu ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia seakan-akan kau ini orang asing. Gharib itu kan aneh kalau secara tekstual ya, seakan-akan orang asing. Aw 'abiru sabilin, atau 'abir sabil, yang lewat jalan, kalau istilah Jawanya mampir mungli. Karena memang kita hidup di dunia ini waktunya sangat terbatas. Bahkan kalau dalam salah satu substansi riwayat yang sangat sering kita dengar, umur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu ya tarawah ma baina sittin wa sab'ina sanatan. Taksirannya antara 60 sampai 70 tahun. Taksirannya itu sekitar itu ya. Jadi umat-umat Nabi terdahulu itu secara fisik besar-besar, secara umur panjang-panjang. Kemudian Nabi setelahnya terus itu secara fisik semakin mengecil, secara umur juga semakin memendek. Sampailah kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara fisik dia standar begini-ini, terus kemudian umurnya ya taksirannya 60 sampai 70-an tahun itu. Ya, ada yang sebelum 60 qadarullah dipanggil oleh Allah, ada yang 70 tahun dikasih bonus, terus kemudian baru dipanggil oleh Allah. Tapi persentasenya secara umum taksirannya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kemudian dijelaskan wa kana Ibnu Umar yaqulu min qibali nafsihi. Ya, pesan Rasulullah ini mungkin bagi Ibnu Umar sangat melekat gitu ya. Jadi ketika Rasulullah saat itu berpesan itu kan Ibnu Umar masih berumur 12-an tahun. Pesan yang sederhana kan tapi syarat makna. Jadilah kau di dunia seakan-akan kau ini orang yang mampir mobil, abiru sabilin, lewat jalan, hanya lewat saja, atau gharib, orang asing, ya, orang yang aneh, orang yang asing. Ibnu Umar sekali menyampaikan pesan pada dirinya begini: idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa. Jika kau menyongsong waktu sore, maka jangan kau tunggu waktu pagi. Artinya saat kita bisa melakukan aktivitas kebaikan di waktu sore, maka ini Ibnu Umar seakan-akan menyentil kita semuanya. Jangan terus kemudian kita tunda-tunda karena kita merasa waktu kita masih longgar, masih banyak. Kita berpikir saya laksanakan besok saja lah, kira-kira begitu. Ternyata pas ketika pagi harinya ada aktivitas-aktivitas lain atau amanah lain, tanggung jawab lain yang harus kita kerjakan, yang akhirnya kita tidak bisa melakukan apa yang kita tunda. Nah, maka disampaikan idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa. Dan jika engkau telah menyongsong waktu pagi, maka jangan kau tunda sampai datang waktu sore. Sama saat kita misalnya merasakan ada waktu pagi yang longgar di mana kita bisa melakukan aktivitas kebaikan, maka jangan terus kemudian kita berpikir nanti siang saya masih longgar, nanti sore saya masih banyak waktu kosong, malamnya nanti masih kosong juga gitu ya. Seringkali kita menunda-nunda perbuatan baik yang bisa kita lakukan di waktu itu, terus kemudian kita tunda sekian jam setelahnya atau di waktu setelahnya gitu ya, bisa beberapa hari. Ternyata kemudian kita tidak bisa melakukan kebaikan tersebut. Kemudian beliau menyampaikan wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Banyak yang menyangka ini hadis Rasulullah. Ini adalah perkataan Ibnu Umar. Jadi pesan Ibnu Umar kepada dirinya dan juga bisa menjadi pesan untuk kita semuanya. Jika kau telah menyongsong waktu sore, maka jangan kau tunggu waktu pagi. Jika kau telah menyongsong waktu pagi, maka jangan kau tunggu waktu sore dalam melakukan aktivitas kebaikan. Jangan ditunda-tunda gitu maksudnya. Ya walau kadang secara manusiawi kita menunda, asal kita bisa cukup memastikan oh saya tunda tapi saya bisa melakukan, itu masih memungkinkan lah. Tapi seringkali kita kemudian mendapatkan amanah yang sifatnya dadaan. Maka seringkali dikatakan al-wajibat aktsar minal awqat. Kewajiban-kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kadang-kadang sampai gak nyadar ya. Tidur masih nanggung pekerjaan yang belum selesai, kadang-kadang begitu.
Ya, di ungkapan terakhir ini beliau menyampaikan wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ini satu pesan yang sangat luar biasa. Dulu pernah kita sampaikan mungkin di Majlisul Ilmi ini juga, bahwa kadang-kadang kesehatan itu kita anggap sebagai satu hal yang standar-standar saja. Karena memang kita belum diuji oleh Allah dengan sakit. Kita masih bisa melakukan aktivitas harian, masih bisa bekerja, masih bisa ngaji, masih bisa hadir di Majlisul Ilmi ini, sehingga kita anggap kesehatan itu biasa-biasa saja. Tapi nanti kita baru merasakan kesehatan itu sangat luar biasa saat sementara waktu kesehatan itu hilang dari diri kita atau kita diuji dengan sakit. Ya. Saat kita sakit, kita baru merasakan aktivitas sebelumnya yang lancar-lancar saja yang bisa kita tunaikan itu tidak bisa kita lakukan. Maka kita baru merasakan bahwa sehat itu luar biasa. Ada luar biasa. Sampai-sampai para ulama menyampaikan an-ni'amu la tu'rafu illa bi fuqdaniha. Nikmat-nikmat Allah itu tidak bisa diketahui hakikatnya kecuali saat kita kehilangan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat apapun. Ya. Kita punya apapun yang kita anggap biasa, kita baru merasakan yang kita anggap biasa itu luar biasa saat kita kehilangan sesuatu yang biasa tadi itu, gitu ya kira-kira ya. Apapun itu, benda-benda yang ada di sekeliling kita, yang bisa media transportasi kita, bisa alat-alat yang memang biasanya kita gunakan untuk melakukan aktivitas harian kita mungkin merasa biasa. Masih banyak orang yang mungkin memiliki benda semisal yang di atas kita secara harga, secara kualitas dan sebagainya. Tapi saat kemudian kita kehilangan benda-benda itu, kita baru merasakan bahwa benda-benda yang kita anggap biasa itu menjadi luar biasa. Termasuk sebetulnya siang kita ya. Seringkali kita merasakan bahwasanya makanan-makanan yang kita konsumsi harian itu mungkin standar-standar saja. Tapi saat kemudian kita diminta untuk tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, baru kita merasakan bahwasanya air putih itu luar biasa. Bahwa makanan kita harian sesederhana apapun itu ternyata luar biasa. Karena sementara waktu nikmat itu dihilangkan. Ya, ini yang sering disampaikan oleh para ulama bahwa di antara kesabaran orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah as-sabru ala aqdarillah al-muqlimah, sabar untuk menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang mungkin kurang mengenakan kita secara zahir. Kalau orang disuruh pilih antara lapar dan tidak lapar, pasti akan pilih tidak lapar. Orang disuruh pilih antara dahaga, haus dengan tidak haus, pasti akan pilih tidak haus. Nah, ini kalau dalam kondisi-kondisi normal. Tapi ada waktu di mana Allah menginginkan kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa membatalkan puasa kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kemudian dibolehkan setelah terbenam matahari nanti. Ini kan hal yang awalnya dibolehkan, kemudian tidak dibolehkan sementara waktu, kemudian dibolehkan lagi setelah terbenamnya matahari. Maka wajar kalau pahala orang yang berpuasa itu ibaratnya tidak terhitung, tidak disebutkan secara angka ya. Kalau dalam beberapa riwayat misalnya dijelaskan al-hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai ila ini adidhifin, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan atasnya. Tapi ketika sudah bicara puasa, Allah sampaikan dalam salah satu hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW, illa shaum fa innahu li, hanya gitu aja, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Tidak disebutkan misalnya puasa itu dilipat gandakannya 200 kali lipat atau 300 kali lipat atau berapa, tidak ya. Tapi langsung dieksepsikan, dikecualikan, kecuali puasa itu adalah milikku. Yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsi, di mana orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku semata ya. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Maka terkait dengan puasa itu kan seringkali dikaitkan dengan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala untuk mereka bighairi hisab, itu yang tidak terhitung sama sekali. Karena memang tadi dalam puasa itu berbagai macam kesabaran terkumpul.
kesabaran untuk taat kepada Allah Ta'ala, kesabaran untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, termasuk kesabaran untuk menahan ataupun menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang kurang menyamankan kita secara zahir. Tadi itu kita diuji dengan lapar, kita diuji dengan dada, kita diuji dengan hal-hal yang sebelumnya dibolehkan tapi tidak dibolehkan secara temporer. Kembali kepada pembahasan qasirul amal ini sebenarnya saling terkait. Maka sekali lagi pesan Ibnu Umar kepada kita semuanya, wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu dan masa hidupmu sebelum datang kematian. Ya, karena memang sekali lagi hal-hal yang semisal ini memang kadang-kadang belum benar-benar bisa kita rasakan sampai kemudian kita kehilangan nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi jangan sampai semisal itu maksudnya. Pernah dalam salah satu kesempatan Umar bin Khattab, ini ayahnya menyampaikan, fakana qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kullu yawmin yuqalu mata fulanun wa fulanun wa la budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Setiap hari dikatakan fulan meninggal, dan pasti nanti ada satu hari yang akan dikatakan Umar meninggal. Siapapun manusia pasti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Artinya ini sebetulnya pesan bagi Umar secara pribadi dan untuk kita semuanya, bahwasanya hidup kita terbatas. Maka jangan sampai kita tawilul amal tadi itu. Tawilul amal itu angan-angannya panjang, ingin meraih ini terus meraih terus. Hasratnya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang dia tidak merasa bahwasanya apa yang akan dia raih itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Bahkan seringkali kemudian dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya dalam rangka meraih sesuatu yang ia inginkan, khususnya hal-hal yang bersifat duniawi ataupun materi. Ini jangan disalahpahami, bukan berarti nanti berarti menjadi seorang yang kaya itu tidak boleh aja. Ya, orang yang kaya tapi dia bisa memanage hartanya dengan baik, memanage dirinya dengan baik, itu akan menjadi apa istilahnya, orang yang menebarkan maslahat yang luar biasa juga. Nanti akan kita sampaikan di sikap yang selanjutnya ya, setelah qasirul amal. Yang berikutnya adalah ghinan nafsi. Ghinan nafsi ini kaya hati. Ya. Jadi kalau orang melihat seorang kaya itu kan biasanya karena harta yang dia miliki, karena apalah ya, hal-hal yang kasat mata yang ia miliki lah, yang ada padanya itu. Tapi sebetulnya kaya yang sesungguhnya adalah ghinan nafsi. Orang yang disebut dengan ghaniyun nafsi, orang yang kaya hati. Ada orang yang misalnya dia secara harta itu sedang-sedang saja, hartanya tidak terlalu banyak. Tapi dia merasa bahwasanya harta tersebut sudah mencukupi kebutuhan hariannya. Karena dia yakin bahwasanya untuk mendapatkan harta itu diawali dengan yang baik, kemudian wasilah yang digunakan juga wasilah yang baik, maka berapapun yang dia dapatkan itu adalah harta terbaik menurut Allah untuk dia. Standarisasinya bukan nominal langsung, standarisasinya bukan kuantitas, bukan jumlah, bukan berapa yang ia dapatkan setiap bulan misalnya. Walau itu bisa menjadi patokan juga ya, dalam rangka kita misalnya mengukur kebutuhan kita bulanan dan seterusnya. Tapi dia meyakini bahwasanya dia sudah berniat baik untuk bergerak, wasilah yang ia gunakan baik, maka berapapun yang ia dapatkan itu adalah hal terbaik, harta terbaik, materi terbaik yang Allah berikan untuknya. Ini kalau dia sudah bisa menghadirkan semisal itu, berarti dia sudah layak disebut sebagai seorang yang ghaniyun nafsi, seorang yang kaya hati. Ya. Maka Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan, laisal ghina an kasratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah yang dimaksudkan dengan kaya itu adalah kaya harta. Seorang yang berharta banyak, rumahnya banyak, rupaannya wakeh gitu ya. Wa innamal ghina ghinan nafsi. Dan tadi ataupun sesungguhnya yang dimaksudkan kaya adalah kaya hati tadi itu. Sehingga para ulama sampai memberikan penjelasan begini. Kalau ada orang yang seperti yang tadi kami gambarkan gitu ya, orang melihat hartanya sedang-sedang saja, akan tapi dia sudah merasa cukup. Dia tidak terlalu berhasrat untuk menggapai sesuatu yang di luar batas kemampuan dia. Maka dikatakan oleh para ulama, dia adalah seorang yang ghani hakiki, seorang yang kaya sesungguhnya.
Jadi ibaratnya bahkan sampai ada yang menjelaskan zahiruhu fakir walakinna batinahu ghani. Zahirnya mungkin dianggap orang itu kekurangan, akan tapi batinnya itu kaya. Dan justru itu yang lebih baik daripada kalau dibalik. Kalau dibalik berarti apa istilahnya? Zahiruhu ghani walakinna batinahu fakir. Itu malah berbahaya. Secara zahir orang akan mengatakan, oh dia orang yang kaya, rumahnya luar biasa, hartanya berlimpah, apa yang dia miliki semuanya mewah, semuanya bermerek, katakanlah semisal itu. Secara zahir orang akan mengatakan huwa ghani walakinna batinahu fakir, akan tapi batinnya itu fakir karena dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Walaupun orang mengatakan wah ya ini kekayaannya sundul langit, berarti langit aja bisa disundul, kira-kira begitu. Tapi dia merasa kurang, terus mencari, terus nggak selesai. Dan dia nggak sadar kalau hidupnya di dunia itu terbatas. Dan ini terkait dengan pemilul amal tadi. Ya, tiba-tiba terus kemudian sakit, qadarullah, terus kemudian dipanggil oleh Allah Taala. Dan itu cukup berbahaya sebesar itu. Maka Rasul sampaikan tadi dalam hadis yang kita sampaikan bahwa wa innamal ghina nafsi, yang dimaksudkan dengan kaya adalah kaya hati. Ya. Ketika itu bisa dihadirkan, maka yang hadir adalah seorang akan meyakini, yakinuhu bi anna rizqahu sayati. Dia akan meyakini bahwa rezekinya pasti akan menghampiri dia. Ini jangan berarti terus kita anggap oh rezeki itu sudah ditetapkan Allah Taala, pasti akan hadir, akan datang pada kita. Kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah bergerak, santai-santai leha-leha, mau mesti teko, kayak gitu ya. Ini kaitannya dengan hukum kausalitas juga. Bahwa saat kita ingin meraih sesuatu, maka kita harus bergerak. Bahwa seorang ketika ingin pandai, maka dia harus belajar. Bahwa seorang ketika ingin mendapatkan pendapatan, dia juga harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Tapi lagi-lagi tadi, mindsetnya itu ada batasan-batasan yang jelas. Sehingga kemudian dia tidak menjadi manusia yang individualistis, tidak menjadi manusia yang materialistis. Segala sesuatu standarisasinya adalah materi. Tidak semacam itu. Dia bahkan paham ketika suatu saat dia mendapatkan sesuatu yang lebih, ada sebagian yang dia manfaatkan, ada sebagian yang ia zakatkan karena memang sudah sampai nisab misalnya, ada sebagian yang ia infakkan, ia gunakan untuk meringankan beban orang lain, dan seterusnya. Ada taksimat al-mal, ada pembagian harta. Karena tadi dia sudah paham bahwasanya harta itu adalah titipan Allah untuk dia. Ya. Maka di antara indikator positif ketika seorang sudah berstatus sebagai ghani nafsi, seorang yang kaya hati, maka dia meyakini, yakinuhu bi anna rizqahu sayatihi, bahwa rezekinya akan mendatanginya, tentunya dengan usaha. Ya, sehingga dia tidak menjadi seorang yang fatalis ya. Ini kan kadang-kadang ungkapan semisal ini bahaya kalau tidak kita luruskan. Orang memahami semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, rezeki sudah ditetapkan, jodoh sudah ditetapkan, kematian sudah ditetapkan, dan seterusnya. Wis ora usah ngomong-ngomong. Ya, mau mati yo, mati dhewe. Nek itu rezeki dhewe gitu ya. Ini bahaya fatalis. Dan itu tidak sesuai dengan perspektif syariat, pandangan syariat. Bahkan dia akan memahami ketika Allah memberikan rezekinya pada orang-orang yang menyimpang dari aturan syariat. Allah ini kan kalau kaitannya dengan rezeki, hal-hal yang sifatnya zahir yang bisa dirasakan oleh makhluk, semuanya dikasih. Orang-orang yang melakukan tindak maksiat dikasih rezeki juga. Yang melakukan penyimpangan terhadap aturan syariat dikasih rezeki juga. Ya. Para penyembah berhala dan sebagainya dikasih rezeki juga. Kalau mereka saja dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, maka orang muslim yang beriman, yang mukmin itu akan sangat meyakini bahwasanya rezekinya pasti juga akan hadir kepada dia, akan sampai kepada dia. Ya, tidak mungkin lari kemana gitu maksudnya ya. Ini sebetulnya pemahaman zuhud yang proporsional. Tapi sekali lagi kita sampaikan, kita harus memahami ini bukan berarti kemudian kita berpikir wah kalau penjelasan-penjelasannya semisal itu berarti menjadi orang kaya itu sepertinya kok kayak tidak dibolehkan dalam Islam. Enggak juga. Panjenengan kalau misalnya sering dengar kisah tentang Abdurrahman bin Auf, tentang Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya dan saking barokah rezekinya, itu sampai dikatakan begini, lau rafa'a hajaran, kalau seandainya Abdurrahman bin Auf itu mengangkat batu, la wajada tahtahu dhahaban, maka sungguh dia akan mendapati di bawah batu itu emas. Itu saking sugih. Enten betul, wong kok iso ngangkat sesuatu di bawahnya mendapatkan emas. Ini Abdurrahman bin Auf. Lau rafa'a hajaran la wajada tahtahu dhahaban. Kalau seandainya dia mengangkat batu yang ada di sekelilingnya saat itu, karena dia memang sangat kaya saat itu, sungguh dia akan mendapati emas, ya, di bawah batu itu. Ini sampai dibahasakan itu adalah isyarat sarai Abdurrahman bin Auf, kekayaan Abdurrahman bin Auf yang luar biasa, dan juga barokah kasbi rizki, keberkatan rizki yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi kita lihat dalam berbagai macam referensi, ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf itu dengan kekayaannya kemudian bisa menebarkan maslahah, bisa berbagi, infaknya benar-benar sangat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan macam-macam lah kisah-kisahnya. Ini kan kisah-kisah yang bisa menjelaskan atau menegaskan pada kita semuanya, menjadi kaya itu tidak masalah. Yang penting bagaimana seorang bisa memanage diri dan memanage hartanya dengan baik. Ya, bahkan bisnismen yang muslim kalau sudah alim itu luar biasa pastinya. Ya, kalau sudah infak, kalau sudah wakaf, sudah apa itu sangat luar biasa. Atau mungkin kita pernah dengar kisahnya Amr bin As ya. Amr bin As dijelaskan dalam salah satu riwayat ketika berislam dan Islamnya baru 5 bulan. Kita bisa membayangkan seorang Islamnya baru 5 bulan. Kira-kira maklumat Islamiahnya atau maklumat diniyahnya sejauh apa sih? Enggak usah ya. Orang masuk Islam dan Islamnya baru 5 bulan. Itu kan kira-kira kapasitas ilmunya belum terlalu tinggi lah, kira-kira semacam itu ya. Kecuali memang dia punya juhud, punya usaha yang luar biasa untuk thalabul ilmi, untuk mengetahui seluruh tentang Islam, detailisasi kaitannya dengan hukum-hukum Islam dan seterusnya. Dijelaskan dalam riwayat yang cukup panjang itu, Amr bin As ketika berislam dan Islamnya baru 5 bulan, itu Rasulullah melihat Amr bin As ini kualitas Islamnya luar biasa, sehingga kemudian Rasulullah ingin mengamanahkan kepada Amr bin As ya pekerjaan yang berat, yang mulia. Di antaranya adalah mengutus Amr bin As untuk bergabung dengan batalion kaum muslimin untuk berperang. Khudsilahaka wa thiyabaka wa kada wa kada wa kada. Ambil senjatamu, ambil baju perangmu, ya, nanti kembali ke sini gabung dengan batalion kaum muslimin. Ya, itu baru berislam 5 bulan. Karena Rasulullah melihat bahwa ini kualitas Islamnya Amr bin As ini sudah sangat luar biasa. Kadang-kadang kan begitu ya, karena kesungguhan, karena usahanya yang ekstra, karena effortnya yang luar biasa, seorang masuk Islam mu'alaf tapi langsung melampaui yang Islamnya sudah lama gitu ya, sudah bertahun-tahun kira-kira begitu. Kemudian di antara doa yang disampaikan Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah menyampaikan doa agak panjang gitu ya. Di antara potongan doanya, yusallimukallah wa yughnimu. Semoga Allah memberikan keselamatan padamu dan semoga Allah memberikan kepadamu harta rampasan ghanimah yang banyak. Ketika sampai pada ungkapan ini, kemudian Amr bin As merasa kurang nyaman, dan Amr bin As menyampaikan spontan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Sesungguhnya aku berislam bukan karena harta. Ya, akan tapi aku berislam, ya. Amr bin As menyampaikan aslamtu raghbatan fil Islam wa uridu an akuna ma'a Rasulillah atau tarakila fil riwayah. Akan tapi aku berislam karena aku cinta dengan Islam dan karena aku ingin membersamai Rasulullah SAW. Karena tadi di antara doa yang disampaikan Rasulullah, semoga Allah menyelamatkanmu dan semoga Allah memberikan ghanimah atau harta rampasan yang banyak untukmu. Sehingga Amr bin As merasa, kok gini ya? Kok doanya kaitannya dengan ghanimah, kaitannya dengan harta? Jangan-jangan Rasulullah mengira aku berislam ini untuk mendapatkan harta, kira-kira begitu. Maka langsung spontan tadi yang disampaikan Amr bin As, dia menyampaikan, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal walakinnani aslamtu raghbatan fil Islam wa uridu an akuna ma'a Rasulillah.
Aku berislam bukan karena harta, tapi aku berislam karena aku cinta Islam dan karena aku ingin membersamaimu, wahai Rasulullah. Ketika mendengar apa yang disampaikan Amr bin As tersebut, maka Rasulullah kemudian menjawab, ya Amru, nikmal al-salih lil mar'is salih. Wahai Amru, sebaik-baik harta yang baik itu untuk orang yang baik. Yang kita garis bawahi dari ungkapan Rasul tersebut apa? Ketika Rasulullah melihat Amr bin As ini orang yang bagus, orang yang baik, kualitas keislamannya luar biasa, walau baru berislam 5 bulan, karena dia sudah menjelma menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka seberapapun harta yang ia miliki pasti akan menjadi harta yang soleh, akan menjadi harta yang baik. Ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik itu untuk orang yang baik. Maka kalau orang sudah soleh yang teman ini maksudnya ya, orang yang baik beneran ini, berapapun yang dia miliki, dia menjadi miliarder sekalipun, maka hartanya pasti akan menjadi harta yang baik. Tidak mungkin dinikmati sendiri gitu maksudnya. Tidak mungkin dia menjadi orang yang individualistis, orang yang tidak paham sesama, orang yang tidak berjuang untuk isu Islam dan Muslimin. Tidak mungkin. Pasti tadi, sebagaimana kita sampaikan, ada sebagian yang dia manfaatkan, ada sebagian yang dia infakkan, ada sebagian yang ia zakatkan, ada sebagian yang ia share ke orang-orang yang membutuhkan siapapun lah, dengan nama apapun lah. Ya. Bahkan kalau sekarang itu kan kajian-kajian yang sering dimunculkan itu kan segala sesuatu yang awalnya konsumtif kemudian diusahakan menjadi produktif ya. Bahkan ada kajian, Ustaz Suhadi mungkin sering mengkaji juga ya, ada infak produktif, ada wakaf produktif, ada semua yang produktif gitu. Itu maksudnya memang pemberdayaan. Ya, kita membayangkan misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang, uang katakanlah gitu, ya berapa ratus ribu lah katakanlah gitu. Mungkin bisa digunakan untuk sekian hari. Tapi kalau kemudian kita paham, oh dia itu orang yang pintar jahit, kemudian kita berikan mesin jahit. Dengan mesin jahit ini dia bisa bertahan hidup. Sesuatu yang awalnya konsumtif kemudian dijadikan produktif, ya, termasuk wakaf dan sebagainya, banyak hal. Ya, tidak mungkin kita sampaikan karena ini kajiannya bukan kajian wakaf produktif atau kajian infak produktif atau zakat produktif dan seterusnya ya. Ya. Artinya tadi kita kembali pada pesan Rasulullah SAW, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih, itu sangat luar biasa. Ketika Rasul melihat orang ini adalah orang baik, tak doakan dia dapat ghanimah yang banyak, tidak mungkin dinikmati sendiri. Pasti hartanya akan menjadi harta yang baik. Ya. Kemudian dijelaskan sikap yang ketiga di antara apa istilahnya mawaqif ya, sikap yang bisa menghadirkan rahmat Allah Taala adalah yu'azu fillah. Bagaimana kita berusaha, terutama di bulan-bulan yang spesial, di waktu-waktu yang luar biasa ini, untuk bisa mencintai orang lain. Ya. Dengan sifat-sifat baik yang ada padanya, yang sifat-sifat itu disukai oleh Allah Ta'ala. Ya, kita membayangkan kayak orang Muhajirin dan orang Ansor gitu aja lah ya. Jadi di antara fungsi madrasah Ramadaniyah ya, atau dampak yang seharusnya muncul setelah kita digodok di madrasah Ramadaniyah itu kan taqwiyatul ukhuwah wal mahabbah fillah, menguatkan persaudaraan dan kecintaan karena Allah SWT. Karena bisa jadi sebagian manusia itu dekat dengan orang lain karena satu profesi, dan itu manusiawi sebetulnya manusia. Karena status sosialnya sama, karena dia melihat dia lebih kaya, secara materi lebih kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebetulnya manusiawi saja, asal tidak berlebihan. Ya, kalau sudah berlebihan ini menjadi masalah. Terus kemudian ada ketergantungan dia pada orang yang lebih tinggi secara status sosialnya, secara materi dan sebagainya. Bahkan waliyadzubillah di suatu saat mungkin terus kemudian karena dia suka meminta atau memohon pada orang tersebut, dia bahkan mungkin bisa di-steal gitu ya. Waliyadzubillah. Tapi kalau sudah bahasanya adalah kita bersaudara karena Allah Ta'ala ya, maka yang menjadi standar adalah bagaimana kita mencintai seseorang. Nuhibbu al-mar'a bi miqdari ma fihi min sifatin mahmudatin allati yuhibbuha Allah. Kita mencintai seseorang karena sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji yang ada pada orang tersebut
yang sifat-sifat itu disukai oleh Allah Ta'ala tanpa melihat terlebih dahulu status sosialnya, tanpa melihat terlebih dahulu makanan istimewaiyahnya, syukurnya, ketenarannya, atau mungkin dia seprofesi dengan kita atau tidak, ya, satu gaya, satu model dengan kita atau tidak, misalnya gitu ya. Karena gaya orang-orang itu kan ya kadang-kadang beda-beda ya. Ada kadang-kadang orang yang menengah, dia suka dengan komunitas yang menengah. Ada yang ada gue suka dengan komunitas yang gue nggak suka dengan yang menengah. Itu kan jadi masalah juga. Jadi tipologi orang itu beda-beda. Ya, semacam itulah ya, sangat variatif. Tapi kalau kita mencintai seseorang karena sifat baik yang ada pada orang tersebut, yang sifat-sifat itu disukai oleh Allah Ta'ala, clear, tanpa melihat segala sesuatu sebelumnya. Bisa final dan asya, bahasanya gitu, tanpa melihat sifat baik. Ini yang seringkali secara sehat, tidak pilih-pilih. Karena ketenaran seseorang, karena status sosial, karena kekayaan yang dia miliki, tidak pilih-pilih. Tapi kita lebih sehat saat berinteraksi secara horizontal dengan manusia lain. Ada hadis yang cukup menarik, jamaah sekalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dijelaskan dalam hadis ini, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang saat itu, ya, dikisahkan dalam hadis ini, ingin mengunjungi saudaranya di desa yang lain atau di wilayah yang lain. Qaryah kan seringkali kita artikan desa, ini di wilayah yang lain. Kemudian fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk monitoringnya, kira-kira begitu. Jadi Allah paham, oh ini orang baik, dia ingin kunjungan di saudaranya di wilayah lain. Kemudian Allah mengutus malaikat yang menjelma sebagai manusia. Malak, kalau malak itu malaikat, kalau malik itu raja. Ada malak, ada malik. Maka kalau kalimat Arabiyah, kata dalam bahasa Arab itu, kalau nggak ada jenggotnya kadang-kadang bahaya. Ya, meleset sedikit kadang-kadang bahaya. Burun barun yang seringkali disampaikan guru kita dulu gitu ya. Nek diwaca barun daratan, nek diwaca burun gandum, nek diwaca birun kebaikan. Birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua. Nek diwacane birrul walidaini, jadine gandume kedua orang tua. Sampai gitu kira-kira. Ya, ada malik, ada malak. Ada malaikat, ada raja. Falamma ata alaihi, dan ketika malaikat ini bertemu dengannya, ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk memonitoring si laki-laki ini tadi. Qala, malaikat ini bertanya, aina turid? Kamu mau pergi kemana? Qala, maka si laki-laki ini menjawab, uridu akhan li fi hadhihi al-qaryati. Aku ingin mengunjungi saudaraku di wilayah ini. Ini saudara secara umum ya. Jangan lantas kita artikan secara tekstual, oh saudara itu ane, adine, bae. Tidak kita terjemahkan secara tekstual, tapi secara umum, saudara se-Islam, saudara seiman. Dia menjawab begitu. Aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di wilayah itu. Qala, kemudian malaikat ini bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarudduha alaihi. Apakah kau punya darinya nikmat yang akan kau ambil? Kita membayangkannya gini. Seakan-akan pertanyaan gini, kamu mau ke sana, mau ke saudaramu itu, apakah karena kamu akan ngambil hutang, kamu akan ngambil bagi hasil karena mungkin punya bisnis bersama misalnya, kamu akan pinjam uang, akan berhutang dan sebagainya. Malaikat ini bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarudduha alaihi. Apakah kamu punya nikmat yang kamu ambil nikmat itu darinya dengan kunjunganmu ini? Bahasa mudanya kira-kira begitulah. Maka dia menyampaikan, qala la. Tidak. Dia tidak tahu kalau itu malaikat. Dia tidak tahu kalau itu malaikat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ghair anni ahbabtuhu fillah ta'ala. Selain aku mencintainya karena Allah Ta'ala, aku ingin mengunjunginya itu karena aku cinta dia fillah, karena Allah SWT. Ya. Qala al-malak, kemudian malaikat itu menyampaikan, fa inni Rasulullah ilaik. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu. Rasulullah itu Rasul artinya utusan Allah, Allah utusan Allah. Ya, dalam konteks yang seringkali kita dengar Rasulullah itu ya biasanya ya Muhammad SAW. Tapi kalau arti secara lugawi, secara bahasa, Rasulun itu jamaknya Rasul, bermakna utusan. Rasulullah adalah utusannya
Allah. Termasuk misalnya malaikat-malaikat yang diutus Allah Ta'ala, itu disebut juga Rasulullah, utusannya Allah. Fa ini Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtuhu fihi. Subhanallah. Malaikat ini menyampaikan ketika mendengarkan penjelasan dari laki-laki tadi, aku tidak ingin mengambil sesuatu pun dari dia, tapi kunjunganku ini murni karena aku cinta kepada dia karena Allah semata. Maka kemudian malaikat ini menyampaikan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu, aku ditugasi untuk mengawasimu, memonitoringmu, dan aku sampaikan Allah qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintaimu kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kau mencintai saudaramu itu fillah, karena Allah Ta'ala. Masya Allah. Jemaah sekalian, azzakumullah, dari hadis ini kita bisa menggarisbawahi saat kita cinta. Udah jam 17.52 satu lagi. Sudah mau adzan ini. Terakhir ya ini ya. Ada satu kisah nih, pertemuan berikutnya lah. Bahaya ini kalau saya ini. Saya khawatir kalau dolim dengan panjenengan studio. Saya ingin menghapuskan doliman saya yang lewat-lewat gitu. Jadi saya bahaya nanti kalau cerita sampai mana-mana jadi menzolimi banyak orang soleh di majelis ini. Berapa menit ke depan Ustaz Suhadi? 2 menit ya. Maghribnya jam 6 ya, masih agak aman lah ya. Ini satu kisah yang terakhir mungkin bisa saya sampaikan. Semoga ya. Nanti kalau mau adzan ya pokoknya benar mulai lah. Gitu ya. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami saat kita menyambung silaturahim dengan saudara kita, saudara dalam arti yang spesifik dan dalam arti yang luas, saudara se-Islam, saudara seiman. Karena kita cinta kepadanya, ya, dengan sifat-sifat baik yang dia miliki, yang sifat-sifat itu disukai oleh Allah Ta'ala, maka secara otomatis Allah akan cinta kepada kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Kalau dalam konteks yang lebih luas, jemaah sekalian, kita sering dengar istilah isar. Isar itu apa? Mengutamakan orang lain. Kayak kalangan Ansor dengan kalangan Muhajirin. Bagaimana kalangan Ansor isar, kemudian berbagi apa yang dibutuhkan kalangan Muhajirin, kemudian di-share, ya, diberikan, berbagilah dalam berbagai hal. Ya, nanti panjenengan semuanya misalnya bisa menelaah kembali Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini kalimat terakhirnya luar biasa. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena ketika seorang isar itu bisa dipastikan dia tidak bakhil. Isar itu mengutamakan orang lain. Tapi sekali lagi kita sampaikan, mengutamakan orang lain dalam konteks hubungan horizontal, bukan dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah. Kalau dalam ibadah tidak boleh atau tidak disukai. Maka dalam kaidah fikih dijelaskan al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun atau mahmudun. Kalau kita mengutamakan orang lain dalam hal yang sifatnya ibadah itu tidak disukai, bahkan tidak dibolehkan. Jangan ngaji monggo, jangan ngaji kalau tak dapat sama orang. Jangan sholat jamaah tak sih. Kalau tak dalam mau, kalau tak beriyo mau. Aku tak sholat diri sampai akhir jamaah. Itu enggak. Sampai infak. Aku tak kalah sampai dua sih infak. Misalnya. Itu enggak boleh. Kalau dalam kurban enggak boleh. Tapi kalau dalam hubungan horizontal, wa fi ghairiha mahmud atau mahbub. Kalau selain itu dalam hubungan horizontal maka terpuji dan disukai. Dan itu yang dilakukan oleh kalangan Ansor pada kalangan Muhajirin. Ya, saya hentikan jam 17.05 berapa ini Ustaz? Atau sekarang berhenti ya? Karena bahaya. 2 menit ke depan. Doa dulu aja lah ya. Ini ada cerita yang saya sampaikan besok aja ya Mas. Ini kalau cerita nanti sampai mana-mana masalahnya. Saya khawatir aja begitu. Jadi nanti kita lanjutkan lah. Saya sudah pesan sama Ustaz Suhadi. Temanya tema tentang mawaqif ijabiyah li kasbi rahmatillah ta'ala. Sikap-sikap positif yang bisa menghadirkan rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang saya enggak melihat yang bisa Ustaz Suhadi itu temanya tentang apa ya. Pokoknya kita mewakil di wajah bismillahirrahmanirrahim gitu saja. Menyebarkan maklumat, menyebarkan ilmu. Nah kata jamaah sekalian dan asyhakullah sepeda balik. Kalau khawatir kalau ini panjang dengan studio datang ya. Ya ini jam 17 lebih 57 kalau habis saya.
Dan kalau di HP saya maghribnya 17.59, nggak tahu yang benar yang mana ya. Karena untuk menambah keberkahan pada kesempatan sore hari ini menjelang Iftar, insya Allah masih ada satu pertemuan lagi. Kita akan sambung kajian tentang mawaqif ijabiyah dikasih rahmatillah ini, ya, sikap-sikap positif yang bisa menghadirkan rahmat Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga segala hajat urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala, dan segala aktivitas kebaikan yang kita tunaikan di bulan Ramadan diterima dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Al-hadini yang salihah wa ala jami'i niyatil qubul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa tullabana wa talibatina min ahli al-'ilmi wal khairi wa min ahli al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-balaa wal wabaa wal qahta wal mihan والزلازل والشدائد والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن والتي لا يطهرها غيرك. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواتنا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي أسفين وفي سمطرة وفي كل مكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أهلك ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kata jemaah sekalian, jazakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore Iftar ini. Ada benarnya yang saya sampaikan mutlak dari Allah Ta'ala, kekurang sempurnaan dalam menyampaikan bersikat dari kami pribadi. Hada wallahu waliyul taufiq likulli ma yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih Mas Anda